Oke, Aca tolong pimpin dia punya ini ya. Silakan. Ya, silakan Aca. Jadi Aceh mau pilih yang nomor 1 itu Kak Rachel Mice. Kak Rachel. Oke. Silakan Rachel. Penyerangan Roma terjadi 2 kali tahun 60 AD, 67 AD, 60, kok aku lupa ya? 66 dan 70. Aku kelupaan yang 2 kalinya, Kak. Oh iya, nggak apa-apa. Oke. Thank you Rachel. Siapa Aca berikutnya? Berikutnya Kak Manda. Apa bisa dengar suaranya? Silakan, bisa. Oke. Tahun 66 AD oleh Cestius dan tahun 70 AD oleh Titus. Mantap. Lanjut. Siapa Aca? Lanjutnya Kak Sally Mice. Oke, Kak Sally. Oke. Murid-murid kira kehancuran Yerusalem itu adalah second coming dan end of the world. Mantap Sally. Mantap. Mice. Ya. Aca boleh coba yang nomor 4 Mice. Oke, silakan Aca. Urutan 3 peristiwa akhir di timeline yang kita pelajari kemarin. Aca jawab. Abomination of Desolation berdiri di Horror Place, lari ke gunung, Great Tribulation, dalam kurung Daniel 12 ayat 1, atau Time of Trouble. Mantap Aca. Mantap. Time of trouble. Ya. Such as never was since there was a nation, kan? Betul kan itu kan kemarin? Oke, mantap. Inilah review kita kemarin. Nah, sebelum kita belajar AOD-nya, kita mau belajar holy place-nya, oke? Kita mau belajar holy place-nya. Nah, mari kita lihat sini ya. Untuk bisa ngerti tentang ini ya. Oke, mari kita mana tadi ayatnya? Oke. Kita baca Mazmur 46 ayat 4. Oke, kita mau minta yang baca adalah kita dari bawah ya. Rachel, silakan Rachel. Psalm 46 verse 4. There is a river, the streams whereof shall make glad the city of God, the holy place of the tabernacles of the Most High. Jadi kata jembatannya apa? Holy place, Holy place. Semua setuju? Setuju. Kita kasih color oranye lah ya. Oranye muda lah. Dan holy place ini ada di mana? Tabernacle. Connect sama tabernacles kan? Dan tabernacles ini ada di mana? Most High. City of God. City of God. Bagaimana? Bisa? Jadi kata lainnya AOD berdiri di mana? The city of God.
Aduh, the city of God. Jadi urut AOD kata lainnya adalah stand in the city of God. Gimana? Oke, bentar ya. Aku tadi dapat chat, aku lupa. Oke, sudah ya? Oke. Oke. Mari kita lihat di sini lagi. Mari kita lihat. Oke, kita minta yang baca Matt. Silakan Matthew. And I, John, saw the holy city, New Jerusalem, coming down from God out of heaven, prepared as a bride adorned for her husband. Wow. Oke, sekarang gini. Jadi, pertanyaannya adalah di sini apa kata jembatan yang sama? Holy city. Holy city. Holy City kan? Oke. Ini kan? Sama kan? Kalau City of God, kalau dia ada holy place, jadi City of God-nya holy kan? Iya. Oke, Iya. namanya Holy City, betul? Dan itu nama Holy City-nya apa? New Jerusalem. Kalau ini new artinya ada yang apa? Old. Oh, ini yang terjadi nanti kan? Iya, Kak. Artinya yang lama juga namanya Jerusalem Holy City, betul nggak? City of God. Gimana? Oke, mantap. Mari kita lihat lagi. Oke. C, maksudnya gimana sih tadi yang diambil dari di Revelation 1 ayat 2, C? Apakah Holy City-nya apa? Kota apa? Jerusalem. C. Jerusalem. Tapi ini New Jerusalem yang nanti kan? Artinya Holy City of God yang ini adalah yang old. Tapi namanya juga apa? Jerusalem. Oh iya. Jerusalem. Jadi artinya kalau AOD berdiri di mana? Holy place. Holy city. Jerusalem. Lari ke gunung. Betul nggak? Yang Bisa ngerti semuanya? Bisa, C. Oke. Oke, coba kita minta Sami ulang dari awal. Oke, Mica. Iya. Oke, Mica. Jadi kita mau cari itu kata apa? Holy place. Kita lihat di Psalms 46 ayat 4 itu ada kata jembatan yaitu ada holy place. Dan ini dia berada di Tabernacle dan Tabernacle ini berada di City of God. Artinya dari ayat ini kesimpulannya AOD itu berdiri di City of God. Oke. Dan kita ke Hmm? Revelation 21 ayat 2 ada kata jembatannya itu adalah Holy City. Dan itu Holy City-nya ialah New Jerusalem yang akan datang. Artinya Holy City yang dulu itu adalah Old Jerusalem. Yang aku dapat sampai situ, Mica. Oke, mantap Sami, itu dia. Oke, ini yang Jerusalem yang literal, betul nggak? Setuju kan? Iya, betul. Literal kan? Oke, mari kita baca lagi. Ini kemarin kan kita belajar Matius 24 kan? Iya, Mica. Sudah 4. Sekarang kita mau baca versi Markusnya. Karena Matius, Markus, Lukas kan sebenarnya sama kan? Iya, Mica. Oke. Kita boleh minta kesediaannya
Manda, boleh baca? Markus 13 ayat 14. But when ye shall see the abomination of desolation spoken of by Daniel the prophet, standing where it ought not, let him that readeth understand, then let them that be in Judea flee to the mountains. Oke. Jadi AOD-nya ini berdiri di tempat yang seharusnya tidak di situ. Jadi seharusnya AOD ada di Yerusalem enggak? Ya, Mica. Enggak kan? Karena dibilang apa? Standing where it ought not. Artinya harusnya AOD ini tidak berdiri di holy place atau di Yerusalem. Bagaimana? Setuju? Iya. Setuju. Bisa ngerti sampai sini semua? Rachel bisa dapat? Kelly bisa? Manda bisa? Sami Aca bisa? Bisa, Kak. Oke, that's good, that's good. Oke, ini jembatannya masih panjang ya. Oke. Ini apa lagi nih? Oke. Oke. Mari kita baca lagi. Tadi kitab apa yang sama satu lagi? Kitab Injil yang sama apa lagi? Lukas. Oke. Lukas. Lukas. Oke. Kita mau minta kesediaan, tolong Aca baca. Okay, Mica. And when you shall see Jerusalem compassed with armors, that the desolation thereof is nigh. Apakah di sini katanya Lukas kata apa jelasnya? Jerusalem. Gimana? Mica. Tadi kalau buku Matius katanya apa? Yes, holy place. Artinya holy place bener nggak Yerusalem? Betul, Mica. Bisa ngerti semuanya? Kata lain AOD di ayat ini apa? Desolation. Bukan. Armies. Armies. Artinya Yerusalem boleh nggak ada armies di situ? Enggak, Kak. Nggak boleh. Kan? Nggak boleh ada armies atau AOD-nya kan? Oke. Oke, Yerusalem artinya di sini sama dengan AOD. Tahu nggak artinya AOD itu abomination yang membawa desolation itu sebenarnya. Boleh? Jadi abomination of desolation. Of itu kan sumber kan? Jadi abomination itu sumber desolation. Jadi kemana dia berdiri, dia membawa apa? Desolation. Jadi waktu dia masih berdiri, kita tahu desolationnya sudah dekat. Ngerti nggak itu maksudnya? Ayat Lukas 21 ayat 20. Boleh diulang lagi, Kak? Jadi kalau misalnya si abomination ini of desolation, jadi misalnya nih ya, misalnya Geidi, si sumber banjir, waktu dia berdiri di kota Jakarta, ketahuilah bahwa Jakarta sudah mau banjir. Bisa ngerti nggak? Jadi dimanapun Yerusalem berdiri, pasti bakal abomination. Oh, jadi di mana abomination of desolation ini berdiri, bakal ada desolation, Kak. Itu dia, boleh? Boleh, Kak. Jadi hasilnya abomination selalu apa? Desolation. Mantap. Jadi makanya apakah ini tanda kalau si abomination pembawa desolation ini baru berdiri, itu tanda kita keluar gunung, betul nggak? Iya, Mica. Itu dia. Bagaimana, boleh? Boleh, Mica. Oke, mantap. Dan apakah ini terlebih terjadinya di mana? End of the world. Karena pertanyaannya murid-murid untuk siapa?
Untuk End of the world. Kita. untuk end of the world. Mereka nggak tanya kan, mereka nggak tahu kalau 70 AD mau hancur. Karena mereka pikir, oh ini kan biji mata Tuhan, ini nggak mungkin dibinasakan. Kalau binasa ini harus second coming, betul nggak? Jadi mereka pikir yang Tuhan Yesus bilang waktu di thrown down, ini harus end of the world. Gimana? Yang kemarin murid-murid pikir ya, Kak? Iya, itu dia. Itu dia. Jadi bahaya nggak apa yang kita pikir nggak berdasarkan arti yang Tuhan mau maksudkan. Hasilnya kecewa kan? Jadi sebenarnya kekecewaan itu bukan hasil karena Tuhannya punya firman, tapi kita salah mengerti firman Tuhan. Kita mau mengerti firman Tuhan itu dengan kita punya cara sendiri. Kita nggak mau ngerti firman Tuhan dengan maksud Tuhan yang kayak gimana aslinya. Untung Tuhan berpengumurahan dan panjang sabar sehingga kita diizinkan untuk kecewa dan menyadari kita punya kesalahan supaya kita bisa berubah. Boleh? Boleh, Mija. Oke, mantap. Oke, bisa sampai sini ngerti ya? Ngerti, Kak. Kak, jadi apa murid-murid pikir apa yang AOD stand itu adanya di end of the world ya, Kak? Iya, mereka pikir oh ini end of the world padahal 70 AD kan? Tapi ini ada versi apanya? Ada versi apanya? Yang akan datang. Atau end of the world-nya, betul nggak? Wah, iya. Jadi walaupun ini lagi ngomong tentang 70 AD, sekalian menjawab pertanyaan murid-murid tentang end of the world, karena Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu declaring yang akhir dari yang awal, betul? Jadi Tuhan bilang, oke, saya mau declare yang the end of the world dari yang sudah terjadi di 70 AD. Apakah itu Tuhan kita? Mantap nggak? Bisa lihat nggak mantapnya Tuhan? Di Matius 24 tuh kelas berat nubuatannya loh. Apalagi untuk kita di akhir zaman. Kalau kita pelajarin baik-baik, kalau kita belajarnya dengan motif yang jujur dan memang mau ikut Tuhan punya kehendak, supaya kita bisa tahu doktrinnya Tuhan apa dalam hidup kita benar-benar akan percaya siapa Tuhan kita. Matthew bisa lihat nggak? Tuhan mau declare yang the end dari yang 70 AD beginning. Betul nggak, Matt? Iya. Gitu ya. Tuhan bisa gitu. Ya. Tuhan bisa buat itu. Betul. Karena itu karakteristiknya Tuhan kan? Betul. Coba kita baca ini. Ya, kita baca ini. Ya. Ingatlah hal-hal yang lama, betul? Ingatlah 70 AD, betul? Ya, betul. Karena akulah Tuhan, nggak ada yang kayak saya. Nggak ada yang, akulah Tuhan diulang 2 kali. Artinya penting kan? Kalau diulang 2 kali kan? Nggak ada yang kayak saya. Waduh. Karena saya bisa menyatakan yang the end of the world dari 70 AD. Waduh, gimana? Kalau ini terjadi, apakah kalian artinya sembah Tuhan yang benar? Kalau kalian bisa kenal Tuhan kita yang dari pelajaran ini. Iya. Itu dia. Artinya, apakah kita semakin percaya dan nggak ragu, walaupun setan mau ancam kita, apapun model ancamannya yang tipuan semua, gimana? Bisa? Ja, Ya aja. boleh ulangnya ayat 10, Mija? Tuhan menyatakan yang akhir. The end itu sama dengan apa? The end of the world. Tuhan menyatakan yang the end of the world, yang the end of the world ini dari yang awal 70 AD. Apakah di 70 AD ada abomination of desolation yang berdiri di Yerusalem? Ada kan? Iya, Mija. Ada. Artinya apakah di akhir zaman pun ada AOD yang berdiri di Yerusalem juga, tapi ini semua ada arti spiritualnya, betul nggak? Kalau 70 AD yang ingat nggak? Yang duluan datang natural atau spiritual? Natural.
Artinya yang di depan natural atau spiritual? Spiritual. 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 Itu dia. Ya, Aca? Yang AOD Jerusalem and of the world itu aja belum dapat penjelasannya, Mice. Boleh tolong Manda jelaskan, Manda? Ada yang telepon Kak Geidi ya? Ya, Kak. Tadi Aca mau bertanya yang mana, Aca? Yang abomination Jerusalem lalu itu end of the world, Kak Manda. Abomination of Jerusalem lalu the end of the world, Aca. Iya, Kak. Yang ada gambar loka itu. Di atas ayat Isaya. Atas ayat Isaya, Kak. 46 ayat 9. Kemudian kamu. Maaf, Aca, boleh diulang lagi, Aca, pertanyaannya? Yang Aicha belum ngerti, Kak Manda, yang AOD Jerusalem dan itu ada panah end of the world. Aca, murid-murid tanyanya ke apa? Untuk kapan? Tanda-tanda apa, Aca? Abomination of Desolation Jerusalem itu murid-murid tanya Tanda apa? of the world, Mice. Ya itu dia. Ya, Kemarin aja. ya, Mice. Nah, sama kan? Itu boleh kan, Manda gitu kan? Ya, Kak. Oke, mantap Manda. Oke. Mice. Ya. Aicha balik ulang dari Lukas, Mice. Oh, coba. Jadi di Lukas 21 ayat 20, Yerusalem di situ tidak bisa ada armies. Kalau di Mark itu Holy City. Kalau Yerusalem kalau di buku Luke Yerusalem itu Holy City itu Yerusalem, artinya Yerusalem itu Holy City. Holy place. Ya, Holy Place, Mice. Nah, kalau armies ini adalah kata lain abomination of desolation. Abomination of desolation ini artinya abomination yang membawa desolation. Nah, abomination of desolation ini dia berdiri di Yerusalem. Lalu itu murid-muridannya dan itu terjadi di end of the world. Di Yesaya 46 ayat 9, ingatlah hal-hal yang lama dalam kurung 70 AD, karena akulah Tuhan dari awal sampai akhir. Di Yesaya 46 ayat 10, Tuhan menyatakan end of the world itu dari 70 AD. Dari awal. Itu yang Aicha dapat, Mice. Aca. 1 Korintus 15 ayat 46 kan? Apa itu 1 Korintus 15 46? Natural spiritual, Mice. Naturalnya apa? Tahun berapa? 70 AD, Mice. Namanya itu AOD, berdiri di Holy Holy Place Place. atau Yerusalem, Mice. spiritualnya nggak tahu kapan. Namanya juga AOD, tapi spiritualnya nggak tahu siapa. Pokoknya spiritualnya Holy Place dan Jerusalem. Boleh? Boleh. Oke. Oke, mari kita mau belajar naturalnya dulu ya malam ini ya. Baru nanti kalau udah kita belajar ini ya. Yang spiritualnya besok, oke? Oke.
mari kita baca ya. Sebelum umat Tuhan masuk Yerusalem, mereka di mana sih? Mereka di Babylon. Loh, Ada yang mau coba lagi? sebelum Mesir, mereka Kak. masuk. Di mana? Soalnya di Mesir. Mantap, Mesir. Betul nggak? Betul? Iya, betul, Mica, betul. Oke, Baru ingat. mari kita buka Deuteronomi 5 ayat 15. Oke. Deuteronomi 5 ayat 15. Kita boleh minta kesediaan dari Sally, boleh baca? Okay, yeah. And remember that thou wast a servant in the land of Egypt, and that the Lord thy God brought thee out thence through a mighty hand and by a stretched out arm. Therefore the Lord thy God commanded thee to keep the Sabbath day. Artinya di sini dia jadi apa di Mesir? Jadi apa di Mesir? Servant. Artinya di servant mereka tidak bisa apa? Keep Sabbath day. Setuju nggak? Semua Setuju, setuju Cek. nggak? Jadi apakah di Mesir ada kebebasan beragama nggak? Enggak. Nggak ada. Enggak. Betul? Karena harus ini kan? Apakah waktu di Mesir, waktu mau pelihara Sabat malah dikasih kerja hari Sabat 2 kali lipat kan? Wah. Ya kan? Jadi nggak ada kebebasan beragama di Mesir. Kalian bisa ngerti itu? Jadi harus dibawa apa? Keluar dari Mesir. Dibawa, namanya di brought out. Betul? Artinya waktu dia keluar ke Yerusalem, di sini apa? Ada apa? Kebebasan untuk beragama. Betul nggak? Sekarang mereka bebas nggak untuk keep the Sabbath day? Bebas, Mica. Nggak ada yang larang-larang kan? Iya. Nah, bisa ngerti nggak itu prinsip pertama? Rachel bisa, Rachel, Manda, semua bisa? Iya, Bisa, Kak. Oke, mantap-mantap. Lanjut ya. Berapa ayat lagi? Maaf Kak, boleh diulang lagi yang tadi Kak? Yang Oke, prinsip boleh. Coba Rachel mau coba. Silakan Rachel. Jadi dari ayat Deuteronomy 5 ayat 15 ini, sebelum dari Yerusalem kan mereka ada di Mesir. Nah, di Mesir ini mereka jadi serpent dan tidak bisa keep the Sabbath day. Karena di Mesir itu tidak ada kebebasan beragama. Kalau mereka memelihara hari Sabat, pekerjaan mereka akan tambah jadi double. Nah, akhirnya bangsa Israel ini brought out, keluar dari Mesir ke Yerusalem. Nah, di Yerusalem ini ada kebebasan beragama sehingga mereka bisa keep the Sabbath day. Makasih. Bisa? Manda, mantap Rachel. Ya bisa Kak. Mantap. Jadi kalau mau bebas beragama di Mesir atau di Yerusalem? Yerusalem. Yerusalem, mantap. Satu ayat lagi lah ya. Oke.
Kalian ulang-ulang ya. Oke. Minta kesediaan Rachel, tolong baca. Exodus 3 ayat 8. And I am come down to deliver them out of the hand of the Egyptians and to bring them up out of that land unto a good land and a large unto a land flowing with milk and honey, Waduh. unto the place of the Canaanites and the Hittites and the Amorites and the Perizzites and the Hivites and the Jebusites. Oke, thank you. Oke. Ini land of Egypt, betul? Harus apa tadi? Keluar atau masuk? Drag out. Wah. Ke good land, betul? Iya. Iya. Dan good land-nya penuh dengan apa? Madu dan susu. Honey. Mantap. Land flowing with apa? Honey. Milk and honey. Boleh? Oke. Mari kita baca lagi. Coba kita buka Yeskiel ayat Yeskiel 20 ayat 6. Yeskiel 20 ayat 6. Besok kita lanjut lagi ya. Yang penting kalian udah tahu naturalnya. Nanti kita ke spiritualnya. Mungkin besok. Karena kalau mau aku paksa nanti jadi nggak bagus ya. Nggak bagus dia punya. Kalian kuasai dulu alur naturalnya. Oke? Kita minta kesediaan. Matt, tolong baca. In the day that I lift up mine hand unto them to bring them forth of the land of Egypt into a land that I had espied for them, flowing with milk and honey, which Waduh. is of all lands. Kata jembatannya apa? Milk. Flowing with milk and honey. Betul. Ini kan? Yep. Ini keluar dari Egypt kan? Oke. Dan ini yang penting. Dia apa? Dia adalah tanah yang paling apa? Glory. Glory of all lands. Kalau glory of all land, apakah glorious? Pakai yang s, betul? Enggak more glory, betul? Iya. Glorious land. Kalau dia adalah glory. Jadi kalau ada land, Jerusalem yang paling apa? Glorious. Yang paling tinggi, betul? Karena dia yang paling tinggi, dia glory of all, dia glorious. Gimana? Glorious land. Oh, glorious land. Wow. Bisa ngerti? Matt, bisa dapat Matt? Jembatan-jembatannya Matt? Aku tahu Matt suka banget jembatan. Bisa Matt? Ya, bisa. Oke, jadi gimana buktikan kalau di Yerusalem itu glorious land? Masih ingat nggak? Sama kalian kan? Little horn yang keluar dari salah satu arah mata angin, serang 3 apa aja? Salut, barat, utara, selatan. Ini kita Lord. Keren. Nah, itu mah South, East, dan Present Land. Pleasant land. Ya kan? Itu serang Yerusalem dong. Coba. Tunggu ya.
Ini pleasant kan? Yep. Kata lain pleasant apa? Yes. Glorious. Artinya little Wow. horn ini menyerang glorious land. Nanti untuk kita belajar cicil-cicil Daniel 8 dikit ya, Rachel. Iya, Kak. Aduh, seru. Aduh, jadi ini adalah land, Jerusalem, glorious land. Ini adalah glorious land. Artinya ada glorious land akhir zaman dong. Jadi artinya AOD berdiri di glorious land. Itu adalah tanda untuk lari ke gunung dan sebentar lagi time of trouble. Bisa? Yep. Sup. Oke. Saya Oke. boleh ulang lagi, tadi Sally putus. Boleh. Jadi, Sally, little horn yang keluar dari salah satu arah mata angin, itu nyerang 3 apa aja? 3 mata angin, north, Bukan. Menyerang apa aja? Terhadap apa? toward the south, toward the east, and toward the pleasant land. Pleasant land apa Ibraninya? Glorious. Oh, Apakah glorious. glorious land? Iya benar, C. Oh. Iya. Apakah Jerusalem adalah glorious land, glory of all lands? Iya. Jadi apakah dari Mesir dibawa ke glorious land? Gimana? Yep. Itu dia. Oke, nanti kita lanjut besok, oke? Boleh. Dek, Mat, ada pertanyaan, Mat? Berarti bisa dibilang dibawa dari Mesir ke Glorious Land itu secara spiritualnya ya? Ya, nanti kita mau lihat apa itu yang spiritualnya supaya kita bisa tahu yang akhir zaman ya kan, Matt? Karena itu membantu kan yang natural untuk ngerti yang spiritual kan? Ya, natural dulu. Nah, jadi ada umat Tuhan yang dari Mesir, ya kan? Perbudakan Mesir yang dibawa Tuhan ke glorious land akhir zaman. Lalu waktu di glorious land akhir zaman, umat Tuhan sudah di situ untuk keep the Sabat. Malah AOD berdiri di situ, itu tanda kita harus lari ke gunung dan sebentar lagi time of trouble. Itu dia. Michael sudah mau stand up, teman-teman. Oke? Bisa semua? Bisa. Pilihlah yang benar terus ya, Sally. Gimana, Sally? Mau screenshot time, C. Oh iya, boleh. Oke, jadi yang Mice mau bilang adalah semoga pelajaran ini yang menjelaskan tentang waktu yang sudah semakin dekat membuat kalian selalu mau pilih yang benar untuk hidupkan terang yang kalian miliki. Itu harapan kita ya. Oke, screenshot time silakan. Hitung 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oke, bisa? Judul malam ini kita kasih nama adalah apa itu tempat kudus, oke? Aku mau pakai bahasa Indonesia. Kalau Inggrisnya ya what is the holy place gitu ya. Jadi ini lagi mau bahas holy place-nya. Ternyata holy place jauh ini apa? Glorious land. Boleh? Boleh. Oke, mantap. Puji Tuhan, kita udah bisa belajar sama-sama. If God's willing, kita belajar besok lagi. Semoga kita boleh gunakan waktu selain belajar sama Kak Gidi, kalian ulang-ulang atau kalian explore, kalian gali firman Tuhan kebenaran, gunanya untuk bukan membuat kalian tambah sombong, tapi makin melihat kekurangan diri sendiri dan mau dengan pertolongan Tuhan
untuk diubahkan berdasarkan peta Tuhan. Oke? Itu harapan Kak Geidi dan doa Kak Geidi semua untuk kalian. Kita mau berdoa. Ini ya, apa namanya? Aca besok aja ya nyanyinya karena Mici habis ini mau kelas lagi. Jadi Aca besok aja ya nyanyinya ya. Nanti hari Kamis kita pilih Thank you, siapa yang mau nyanyi. Oke, kita mau berdoa. Matt, tolong pray. Thank you. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapak kami bisa mempelajari firman-Mu untuk pertama memahami yang sudah pernah terjadi sehingga kami bisa tahu apa yang akan terjadi sehingga kami bisa membuat pilihan yang tepat dan mengkonfirmasi pilihan yang sudah kami buat apakah itu sesuai dengan kehendak-Mu atau tidak. Dan semua konfirmasi ini hanya berdasarkan firman-Mu saja. Dan meskipun bisa jadi ada konfirmasi yang lain, tapi itu bukan fondasi jika itu bukan berdasarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Thank you semua. Thank you. Salam semua.